Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap semangat dalam belajar meskipun keadaan pandemi saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Silahkan Rian memimpin berdoa. Silakan Rian memimpin berdoa. Ya, Pak. Duduk siap, berat. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga doa hari ini bisa memperlancar kegiatan kita hari ini dalam pembelajaran. Selanjutnya silakan kalian absensi terlebih dahulu nanti melalui LMS Moodle. Untuk kode absensinya sudah Pak Pras kirim di WhatsApp Group. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan materi berikutnya, kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang instalasi software aplikasi dengan submateri tentang jenis dan fungsi software aplikasi. Sebelum memulai materi selanjutnya, masih mengingat pelajaran kemarin, mungkin ada yang masih mengingat tentang software. Menurut saya software itu sebuah perangkat lunak, Pak. Perangkat lunak. Mungkin ada yang lain mungkin? Software itu sebuah pengaturan dalam aplikasi, Pak. Ya, betul. Terima kasih jawabannya. Terus ada lagi kemarin tentang software aplikasi. Software aplikasi mungkin bisa dijelaskan, Rian? Software aplikasi itu merupakan subkelas dari perangkat lunak, Pak, yang memakan komponen komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Oh ya, betul. Betul sekali jawabannya. Terima kasih jawaban kalian betul semuanya. Kemudian materi saat ini kita masih akan mempelajari tentang instalasi software aplikasi, tetapi yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana menentukan software aplikasi yang kita ingin install dan mengurutkan langkah-langkahnya seperti apa. Di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya, yaitu kompetensi dasarnya masih tetap sama yang kemarin, yaitu menerapkan instalasi software aplikasi dan KD 4.3.7 tentang instalasi software aplikasi. Dengan tujuan di sini nanti peserta didik diharapkan bisa menentukan apa yang kalian ingin install, aplikasi apa yang kalian pilih. Terus dengan tujuan lagi peserta didik nanti diharapkan bisa mengurutkan langkah-langkah software aplikasi itu sendiri. Di sini saya selanjutnya akan menyampaikan sebuah materi tentang cara menentukan dan cara menginstalasi software aplikasi itu sendiri. Nah, saya akan membuka PowerPoint. Sebelum saya membuka PowerPoint-nya di sini, saya ingin bertanya, biasanya aplikasi apa yang kira-kira cocok untuk antivirus di komputer kalian? Mungkin ada yang bisa menjawab. Defense itu termasuk. Oh ya. Termasuk event termasuk ya. Ya. Salma? Avast ya, Avast juga termasuk. Yang lainnya mungkin bisa menambahkan? Smart Art ya juga masuk. Ada lagi yang menambahkan mungkin? Avira, Pak. Apa? Avira ya. Avira itu antivirus juga ya. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang atau mendemonstrasikan bagaimana menentukan dan instalasinya seperti apa. Sekarang sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sudah, Pak.
Sudah tampil full? Ya, Sudah, Pak. Baik, melanjutkan ya, di pertemuan 2 ini kita membahas tetap instalasi software aplikasi, tapi pembahasan hari ini kita bagaimana menentukan software aplikasi dan bagaimana urutan langkah-langkahnya menginstal software aplikasi itu sendiri. Yang pertama, di sini ada instalasi software aplikasi program bantu, utility, dan instalasi software aplikasi program paket. Nah, contohnya dari utility itu antivirus dan lain sebagainya. Terus untuk program paket itu sendiri, Office, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya aplikasi itu banyak sekali. Cuman di sini karena memang waktu kita juga tidak terlalu banyak, jadi yang kita bahas cuma 2 ini saja. Yaitu. Terus instalasi software aplikasi, langkah-langkahnya seperti yang ada di sini, yaitu yang pertama ketika kita install Avast. Avast itu langkah-langkahnya seperti di sini. Buka aplikasi Avast yang sudah kamu download, klik 2 kali pada file installer Avast. Avast akan meload ke file installer, kemudian muncul jendela product selection, klik install, kemudian muncul seperti gambar di samping, pada menu privasi, pada gambar di bawah, klik next. Jadi sesuai yang ada di gambar, mungkin ketika kalian sudah melihat gambar, insya Allah sudah ada gambaran. Nah, terus bagaimana cara menentukan aplikasi apa yang cocok untuk laptop kita? Jadi kita harus melihat terlebih dahulu. Contohnya kita mau install aplikasi antivirus, Madaf, Avast, atau mungkin yang lainnya. Kita harus menentukan speknya dulu. Nah, spek yang harus di spesifikasinya nanti apakah support dengan laptop kita atau PC kita atau belum, seperti itu. Jadi kita harus menentukan caranya seperti itu. Contohnya Avast. Kalau Avast itu tidak terlalu berat. Jadi minimal RAM 2 GB saja cukup. Seperti itu. Mungkin spek yang lainnya untuk grafiknya, insya Allah dari berbagai macam grafik dari Windows 7 sampai 10 pun insya Allah Avast masih bisa diinstal di berbagai di berbagai jenis Windows, seperti itu. Nah, instalasi software aplikasi, langkah-langkah instalasi Avast seperti ini. Jadi kalau sudah setelah langkah-langkah ini sudah selesai, jadi mulai dari 4, 5, 6 ini selesai, baru nanti langkahnya akan menuju proses. Ini kita tunggu sampai selesai, proses instalasi berjalan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, hasilnya seperti yang ada di gambar kanan ini. Terus kita lanjut. Itu kalau antivirus. Nah, terus langkah-langkah instalasi software aplikasi program paket multimedia CorelDRAW. Nah, jadi aplikasi paket itu ada banyak, paket multimedia, paket Office, paket program, dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini saya menjelaskan cuma satu saja, karena memang waktunya kalau saya menjelaskan atau mendemokan langkah-langkah secara keseluruhan, waktunya tidak cukup untuk menjelaskan seperti itu. Nah, yang pertama untuk CorelDRAW, sebelum memulai menginstal aplikasi CorelDRAW, tentunya sobat harus mempunyai file installer. Jadi kita harus mempunyai installer dulu. Nah, kita bisa mendownload di link yang sudah saya sediakan di di WhatsApp nanti. Nanti saya kirimkan di WhatsApp linknya. Itu. Jadi kita sebelum kita install, kita harus file masternya harus punya, seperti itu. Terus jangan lupa mematikan koneksi internet dan nonaktifkan antivirus. Seperti itu. Terus jalankan file installer dari CorelDRAW X8. Terus checklist pada kotak merah sesuai gambar tersebut di samping. Tunggu proses selesai. Terus nanti kalau sudah selesai,
Ya nunggu mungkin kira-kira berapa menit baru selesai. Mungkin gambarannya seperti itu. Terus untuk nanti kalian bisa lebih jelasnya, kalian bisa mencari referensi di internet. Karena di internet itu referensinya sangat banyak. Nah, jadi di sini intinya kita menentukan langkah-langkah menginstalasi itu seperti apa. Langkah memilih aplikasi itu seperti apa. Jadi kita menentukan aplikasi yang kita butuhkan di laptop atau PC kita itu apa yang ingin kita install seperti itu. Caranya dengan kita menentukan spesifikasinya dulu, terus kemudian kita menentukan aplikasi antivirus apa yang cocok untuk laptop saya. Nanti takutnya gini, contohnya kalian punya 1 GB RAM-nya atau 2 GB. Kalian mau install Photoshop atau CorelDRAW. Itu bisa, cuman agak lemot biasanya seperti itu ketika dijalankan. Sampai di sini sudah paham semua? Paham. Paham. Ada yang ditanyakan apa tidak mungkin? Tidak, Pak. Oh, baik. Baik, kalau Tidak, Pak. kalau tidak ada, nanti untuk LKPD-nya itu lembar kerjanya kalian bisa mendownload di LMS Moodle. Terus nanti kalian download, di situ ada tugasnya yaitu menentukan aplikasi apa yang cocok, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Silahkan setelah nanti mendownload, saya kasih waktu 10 menitan atau 5 menit aja untuk mendownload, terus silakan yang sudah menjawab dipresentasikan dan dipaparkan sesuai jawabannya. Silakan saya kasih waktu untuk mendownload dulu. Saya menyesuaikan dengan kondisi laptop atau PC yang saya pakai. Saya menggunakan contohnya antivirus. Alasan saya memilih sejak karena mudah dengan penginstalannya dan sesuai dengan spesifikasi laptop atau PC yang saya pakai. Nah, cara installnya sendiri kita cukup mendownload masternya dulu, kemudian kita klik 2 kali pada installer semadapnya. Ketika sudah, nanti kita setting bahasanya dulu, lalu kita ikuti langkah-langkahnya, dan kita tunggu aja selesai loadnya. Oh, sudah? Sudah ya? Ya, sama Ya. satu lagi, untuk recovery data, itu saya menyesuaikan juga dengan menggunakan aplikasi yang namanya Recuva. Oh, gitu. Nah, Recuva ini cukup mudah. Misalnya, kita cukup buka file setupnya dulu. Kemudian nanti muncul customize. Kita setting dulu, mengikuti langkah-langkahnya. Insya Allah cukup mudah. Kemudian kita install seperti biasa. Oh, iya. Sudah itu saja? Sudah ya? Sudah. Ya, baik, terima kasih Salma karena mungkin sudah dari tadi malam mungkin sudah membaca materinya dan mungkin murid seperti ini yang harus patut dicontoh ya mana ya. Jadi kalian sebelum pembelajaran hari ini kalian membaca dulu modulnya karena modulnya itu sudah saya bagikan dari kemarin sebenarnya. Tinggal kalian download seperti itu. Untuk yang lainnya mungkin nanti bisa dikerjakan terus nanti diunggah di LMS Moodle sesuai waktu yang ditentukan. Jadi waktunya berapa hari, kira-kira nanti saya kasih waktu cuma 2 hari 3 hari. Nah, seperti itu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Dari pembelajaran hari ini mungkin mulai dari cara menentukan tadi, bagaimana cara menentukan software aplikasi, terus mengurutkan langkah-langkahnya seperti apa, ini bisa kita ambil kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran hari ini? Rian? Bisa, Rian mungkin?
Ya, jadi kan software ada program aplikasi ya. Program aplikasi itu kan yang program langsung dibuat oleh programmer, Pak. Dan kebutuhan seseorang ataupun kebutuhan suatu perusahaan. Terus yang lain itu ada program paket yang merupakan program khusus dalam paket-paket tertentu seperti multimedia dan sebagainya gitu. Terus yang ketiga ada program bantu atau utility yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pras seperti antivirus, PC tool, backup software dan disk cleaner dan lain-lain gitu, Pak. Nah, untuk penginstalannya sebelum kita nyari software yang akan kita gunakan, ya kita menyesuaikan dengan apa yang kita akan butuhkan. Seperti contoh membersihkan virus atau ya hanya sekedar untuk melindungi laptop, kita mencari antivirus yang cocok untuk device kita atau laptop kita. Nah, setelah menemukan, ya kita install sesuai seperti biasa, Pak. Seperti itu. Ya, sudah Rian. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari Rian. Ya memang dari kesimpulan hari ini seperti apa yang katakan oleh Rian, yaitu program aplikasi, program paket, program itu sebuah software aplikasi yang intinya saling hubungan. Jadi ada software, ada hardware. Kalau ada hardware saja kita tidak menginstal software, apalah guna komputer itu? Kita tidak bisa menjalankannya. Ada software, tapi hardware-nya tidak ada, itu tidak mungkin. Karena sebelum kita install software, pasti kita ada hardware-nya, contohnya laptop, motherboard, ada RAM, ada sebagainya. Terus kemudian kita install Windows, install driver-nya, kemudian kita install aplikasinya seperti itu. Jadi dari kesimpulan hari ini, ada banyak manfaat, yaitu bagaimana kalian bisa menentukan pilihan aplikasi yang ingin kalian install sesuai sesuai laptop atau PC kalian, spesifikasinya seperti apa. Dan di sini dengan adanya software kalian bisa berkreasi dengan sebaik mungkin. Dari Pak Pras di sini sangat senang sekali untuk pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan jangan lupa kalian selalu mengutamakan yang namanya ibadah. Karena ibadah itu sangat penting, dan jangan lupa kalian selalu berbuat baik sama orang, apalagi dengan orang tua, apalagi seorang ibu. Ibu itu yang melahirkan kalian, ibu itu yang ibaratnya kalau bahasa Jawa ngopeni kalian, jadi kalian tidak boleh membentak mereka. Seperti itu bukan saya. Mungkin sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya di awal kita berdoa, di akhir kita juga berdoa. Silahkan Rian dipimpin berdoa. Ya, kita duduk siap. Siapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga doa penutup ini juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Cukup sekian materi dari yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.